Orang nggak bisa nyelesain kalimatnya. Kita terusin ini, lihat bagaimana kelakuan Ngabalin ini. Bikin malu. Sumpah malu gue. Pak, saya boleh bicara, Pak. Pak Ngabalin, saya bicara dulu, Pak. Pak jangan ngoceh-ngoceh, Pak. Woi, Pak. Ngomong bergok kacau. Pak Deolipa kasihan. Walaupun minta maaf ini Pak Deolipa ya, gue sebagai umat Islam nih malu. Enggak semua umat Islam cara komunikasinya kayak Ngabalin, enggak. Umat Islam enggak kayak Ngabalin komunikasinya, enggak. Gua pastiin lagi. Tidak umat Islam ya, tidak semua yang komunikasinya kayak Ngabalin begini. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Kamu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy dan semangat sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini dengan merebaknya kasus Sambo ini, pernah beberapa subscriber gue itu komentar di bawah itu menanyakan Ngabalin kemana ya. Nah, sekalinya Ngabalin muncul, nih begini gitu. Maaf ini ya, gue merasa gue jadi umat Islam yang malu gitu melihat cara komunikasi Ngabalin nih. Dari dulu kan gitu ya, suka motong omongan ya. Ini terlepas dari apa yang dibicarakan, tapi cara komunikasinya gitu. Nggak memberikan kesempatan orang bicara. Ini waktu di TV One ini ya. Ada potongan video di komentar di Twitter. Ya, nanti kita lihat Twitternya apa aja kata orang ya, tapi kita lihat videonya dulu. Ya, kita lihat videonya dulu. Ini Ngabalin, ya Allah, gue sih malu ya jadi umat Islam. Gue umat Islam yang malu gitu ngelihat dia pakai imamah, tapi cara ngomong begini. Coba kita lihat dulu videonya nih. Ngabalin, dari dulu nih, begini nih dari dulu, dan dipakai terus ya. Nih, denger deh. Yang menyesatkan rakyat ini nggak boleh begitu. Ini sohibku Ngabalin sudah terlampau jauh menafsir. Tidak ada. Dengar. Belum selesai. Iya.
Dengar dulu baik-baik. Dengar dulu baik-baik. Woi, Ngabalin, nggak punya malu apa? Gua aja umat Islam malu ngelihat lu begini pakai imamah. Ini minta maaf Ngabalin, lu pejabat publik, udah nggak pakai pak gue. Ikan Kapolri, Jangan seuzon. Nah, itu orang lagi ngomong. Lu tahu aturan nggak? Belajar akhlak kagak? Lu pakai imamah doang, cara ngomong, cara komunikasi nggak ngerti. Tua udah. Dengar dulu. Ini sudah cara komunikasi itu satu persatu. Nah, jangan terlalu maju begitu. Aduh. Kita sama-sama DPR waktu itu. Baik. Pernah Jadi kita maksudnya bicara bagaimana, tentang Bang hal Panda? ini. Saya bilang ini kesempatan Itu sampai gimana Bang Panda? Mas buat presiden. Iya, Termasuk tapi apa? Nah, kan langsung iya. Orang belum selesai ngomong, Ngabalin. Lu Peluang bicara Kapolri. Bukan berarti melenceng-lenceng menghukumi ke sana. Kapolri, menghukumi ini. Aduh. Ya. Ya, jadi Pak Ngabalin, mana gambar saya dulu dong, gambar saya dulu. tersambung. nah ini Sudah tersambung, Bang. Nah, itu baru saya bisa ngobrol. Pak Ngabalin kebanyakan bicara ini. Ini Betul. kita nih masyarakat Indonesia, Pak, diwakili oleh Pak Panda, Pak Johnson, Pak Sampi. Ini kita ini rasional semua, Pak. Kita nggak ada distorsi, Pak. Paham ya, Pak? Iya, diksi Sebentar. yang dipakai. Nah kan langsung dipotong. Iya, diksi yang dipakai. Abis ini udah nggak bisa komunikasi. Orang nggak bisa menyelesaikan kalimatnya. Orang nggak bisa menyelesaikan kalimatnya. Kita terusin ini, lihat bagaimana kelakuan Ngabalin ini. Bikin malu. Sumpah malu gue. Juga, Anda Pak, juga saya harus boleh bicara, dengan Pak. benar. Pak Jangan Ngabalin, bicara kayak begitu. saya Anda kan bicara dulu, Pak. pengalaman. Pak, jangan Nggak ngoceh-ngoceh, bisa. Pak. Ngomong Woi, legok kacau Pak. gitu. Ngomong bergok kacau. Pak Deolipa kasihan. Walaupun minta maaf ini Pak Deolipa ya, gue sebagai umat Islam nih malu. Enggak semua umat Islam cara komunikasinya kayak Ngabalin, enggak. Umat Islam enggak kayak Ngabalin komunikasinya, enggak. Gua pastiin lagi. Tidak umat Islam ya, tidak semua yang komunikasinya kayak Ngabalin begini. Ya, kalau dilihat kayak Ngabalin begini, orang nggak dikasih kesempatan bicara. Bikin malu sama imamah lu. Bang Deolipa. Segala Bergantian. macam. Kau siapa? Kau Baik, siapa? Bang Deolipa. Kalau gue digituin, lu siapa yang Ngabalin? Cuma dikasih jabatan dunia lu. Lu siapa? Selamat apa? Kami rakyat. Kalian ini pesuruh rakyat. Kalian ini pesuruh rakyat Ngabalin, pembantu rakyat. Lu mau sosokan jadi pejabat di Indonesia, kedaulatan tertinggi di tangan rakyat Ngabalin. Masa nggak tahu lu? Menuduh orang goblok dan lain-lain. Nuduh Lu siapa sih? Lah, ini nggak perlu dituduh goblok. Kalau cara komunikasi begini ini pinter gak Pak Ngabalin? Ya, lu nggak perlu dituduh goblok Pak Ngabalin. Nggak perlu. Lu sendiri yang menampakkan. Apakah dengan cara lu begini nih, lu pinter gitu Pak Ngabalin? Menurut kalian kalau Ngabalin ini pinter apa goblok guys? Kau bicara Sebentar. orang bodoh dan segala macam di ruang publik. Sebentar, Pak. Kamu memang Di publik lu ngomong begini Ngabalin. Malu gua umat Islam, ya Allah. Ya, Ngabalin. Begini amat lu. Bikin malu, serius. Bikin malu Ngabalin. Enggak ya Pak Deolipa, maaf ya. Dan seluruh rakyat Indonesia gua minta maaf atas nama umat Islam. Dia kayaknya Islami banget tapi cara komunikasi enggak gitu. Ya begitulah kalau pakaiannya Islami. Pakaiannya Islami tapi ya cara komunikasinya begitu dah. Enggak ngasih kesempatan orang ngomong gitu. Dilihat sama publik, sekalinya muncul, lama nggak muncul, sekalinya muncul begini Ngabalin. Tapi ya dari dulu emang begitu. Setiap diskusi, TV-an juga ngasih panggung mulu ya. Tapi mungkin buat hiburan kali ya sama TV-an ya. betul-betul tuh tidak punya etika bicara di ruang. Nah, punya etika bicara, lu nggak ada etikanya kalau begini Ngabalin. Ya, Pak Ngabalin ada etikanya kalau begini. Gimana sih Pak Ngabalin? Orang belum selesai ngomong udah lu potong. Ngopi Pak Ngabalin. Kenapa mau bilang Pak Ngabalin ini head, kan dia laki-laki ya. Biasanya begini kan perempuan. Abang nggak punya Saya etika. tidak setuju. Pak, saya aktivis Kenapa 98, kalau Pak. kau berpengalaman? Pak, Kalau kau saya- berpengalaman, Nah, kenapa? gimana? Dia nanya tapi nggak boleh dijawab. Dia nanya tapi nggak bacot. Kau mau ini? Mau Ngabalin. Ya Allah, kuatin mental kalian guys ya. Minum air gula, ada yang minum kopi. Caramu begitu. Sebentar, Pak. Saya aktivis Kau yang tidak 98. pernah. Nah, ini sebentar Kenapa Pak, nggak menuduh dikasih orang tahu. bodoh, goblok, Oke, kita segala dengarkan macam? Nah, penjelasan aduh. Bang Deolipa. Tidak mengerti. Bang Ngabalin. Bang Aduh, Ngabalin. Bang Ngabalin sampai ditegur sama pembawa acaranya, nggak punya, ya Allah, nggak malu Pak.
Jujur aja Bang Abalin ya, gue sebagai umat Islam aja malu ngeliat lu begini. Ya. Kayak orang pintar kau. Kayak orang pintar lah. Terus lu pintar gitu Bang Abalin. Lu ngerasa pintar gitu. Hanya dengan jabatan gitu. Terus dengan imamah ngerasa pintar lu. Ya Allah. Bikin malu Ngabalin. Ngabalin. Bergantian Pak. Bergantian sampai ditegur. Jangan marah-marah Bang Ngabalin. Tuhan memberkati Bapak. Noh, yang berbeda keimanan sampai ngomong begitu. Tuhan memberkati Bapak. Tuhan memberkati Bapak. Siapa yang kau wakili? Ya. Siapa yang kau wakili? Nggak bisa nggak bisa gaya komunikasi Ngabalin. Umat Islam yang merasa malu ya, komentar di bawah udah. Kita sekarang menuju ke Twitter ya guys. Kita lihat apa komentar orang di Twitter nih. Oke. Ya, ini ya dari catatan demokrasi ini ya. Akunnya catatan demokrasi ini. Kita lihat apa kata netizen nih. Bikin malu nih. Nih gue retweet deh. Bikin malu. Asli bikin malu. Mas Ngabalin, hari ini kau sedang dalam kekuasaan. Salah benar suatu masalah jika ada dalam lingkup kekuasaan, maka ia akan bertahan untuk jadi benar walau itu salah. Seperti saat ini kau bicara berapi-api dengan lawan diskusimu yang notabene-nya ilmunya lebih pandai. Berarti kan kalau lawan bicara itu anjing ya. Ya benar ya, itu anjing. Ini apa nih? Presiden Jokowi mengklaim negara lain tak akan kuat mengucurkan subsidi dan kompensasi sektor energi mencapai 502,4 triliun seperti Indonesia tahun ini. Salah satu tujuannya untuk menahan harga BBM Pertalite Rp7.650 per liter di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia. Selain itu juga untuk menahan harga solar bersubsidi, harga LPG tarif listrik berdaya 3.500 VA ke bawah tetap murah. Lantas bagaimana komposisi subsidi dan kompensasi energi di APBN 2022? Nggak ada hubungannya sama Ngabalin ini. Udahlah, itu kan 11 triliun kita udah tahu dah. Ini bagian yang saya suka. Apa nih? Pas apa nih? Udahlah, dikasih cepet. Ngabalin udah tuli goblok lagi. Lu kan malu kan Pak Ngabalin? Dibilang Ngabalin udah tuli goblok lagi. Nah tuh malu Pak Ngabalin. Ngabalin adalah orang paling bebal. Ingin lihat wajah buruk pemerintahan Mukidi, lihatlah muka Ngabalin, ujar Erdi. Jika suatu negeri pemimpinnya sudah seperti singa, menterinya sudah seperti singa, aparatur hukumnya seperti anjing, maka rakyat sendiri akan jadi korbannya. Ustadz Zainuddin MZ. Iya. Min, kalau masih undang Ngabalin, acaramu jadi program sampah, percaya. Kayak nggak ada narsum lain aja. Iya. Ngabalin, aduh. 86 dan 69 saling sedot. Waduh. TV One ngaun orang kayak Ngabalin kalau bukan waktunya bicara matikan mic-nya. Iya, nggak tahu caranya bicara gitu, nggak tahu caranya komunikasi dia. Anjir, pengen muntah. Gila, gue yang bayar pajak buat ngidupin orang-orang tolol kayak Ngabalin berasa nyesek aja di dada. Bisa minta tolong ditabuk gak sih? Lihat tuh. Menghalangi seseorang bernyanyi adalah dengan membuat kebisingan. Cuma itu, tidak perlu otak untuk tugas tersebut. Iya, benar-benar. Iya. Apa urusannya Jokowi dengan saya? Ngabalin, pembelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari video ini? Bisa menggambarkan dengan satu kata saja, penjilat kayaknya. Nah kan betul, dasar penjilat. Iya, waktu Jokowi itu. Apa hubungannya Jokowi dengan saya sekarang begitu? Ini si penjilat ngomong apa aja sih, nyerocos sudah kayak knalpot rusak aja masih lebih baik dari dia, no? Lebih parah dari mama yang kehilangan Tupperware aja ya si Ngabalin ini bawelnya. Ngapain tuh orang gila, penjilat nomor 1, dia bisa nongkrong di istana dari hasil menjilat. Dulu jelek-jelekin Jokowi, setelah dikasih jabatan oleh Jokowi dia berubah menjadi anjing yang siap menggonggong siapa saja yang bagi coba-coba mengusik para penguasa di istana. Nah lu, gue umat Islam, jujur ya, gue umat Islam malu ngeliat begitu. Minta maaf gue buat rakyat Indonesia seluruhnya ngeliat Pak Ngabalin yang begitu. Gue bukan merasa dia mewakili umat Islam gitu. Dia wakil istana gitu, bukan. Walaupun gayanya Islami banget, tapi gue sebagai umat Islam malu ngelihat gaya Ngabalin yang seperti itu. Maaf banget ya, maaf buat rakyat Indonesia. Orang seperti Ngibulin ini masih dipakai buat narasumber, bikin mood selera makan hilang. Baru lihat gaya apalagi bicaranya. Made in amplop kosong, maklum. Iya.
Apapun diskusinya akan terlihat tidak berkualitas ketika ada tukang dagang obat kuat dengan corong tuanya yang berisik. Ya Allah, si ngibulin mah nggak usah didebat, dia udah jadi penjilat abadi. Iya. Haha, setelah dia keluar-keluar maka narasumber yang lain pun nggak bisa ngomong. Habis deh waktu cuma buat nutup suara narasumber yang lain. Emang begitu fungsinya dia. Iya emang begitu. Jadi nyanyian yang bagus itu akan hilang dengan suara bising gitu. Ya Allah, oh, yang mewakili istana otaknya kosong. Nimbulin otak penjilat. Allah, parah wajah istana saat ini. Ya, begitulah kakak. Kok ngabalin tidak beradab dan berakhlak, tapi rezim membutuhkan orang seperti dia. Ya, bikin malu ya, malu gitu. Ngibulin lagi bersabda. Oh, ngibulin, ingat hidup itu sementara, jabatan dan kekuasaan seperti baju, hanya menempel sementara. Untuk itu jangan merasa paling kuat saat berkuasa, semua itu tak ada guna. Tapi mau bilang apa, dia bisa bilang orang lain itu ya. Rakyat itu dia lupa bahwasanya rakyat itu adalah pemegang kedaulatan tertinggi gitu. Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Dan dia itu hanya pesuruh rakyat. Lu nih pejabat ini hanya pesuruh rakyat, ngabalin. Jangan sombong kau. Cara Ban Vespa yang dijadikan sorban begitu adalah cara untuk menghabiskan waktu acara agar tidak lama-lama orang lain kasih pendapat. Iya. Gue nggak suka itu aduh. Nah, tapi gue lebih nggak suka lagi muslim, munafik, kelakuan setan, bangsat. Gue bikin udahlah nggak usah ngomongin agama aja gitu. Akhlaknya gue aja jadi muslim malu ngelihat ngabalin seperti itu tuh malu sayang. Ipong, Rocky Gerung bilang jika ingin melihat ke istana yang acak adut lihat wajah ngabalin. Iya betul. Kalau menuduh orang lain dengan otak sungsang dan lain aja dasar ngap. Steril corona. Duh, gonggongan cari makan asal ngap. Jika kau diberi tugas seperti anjing maka kerjamu cuma dua, menjilat tuanmu, menggonggong musuh tuanmu. Setelah itu kau nggak usah cerita tentang kredibilitasmu sebab hargamu sama dengan anjing, kan? Beginilah strategi ngabalin. Dengan cara seperti itu dia bisa mengaburkan masalah sehingga tidak terpojok dan tidak kelihatan kelemahan pihaknya. Berusaha membuang-buang atau mengulur waktu meskipun resikonya dinilai tidak beretika, miskin adab. Resikonya banyak itu sampai di akhirat gitu. Bikin malu umat Islam. Malu banget umat Islam punya. Ya masa ya udahlah. Kenapa ada orang yang selalu memotong pembicaraan saat diskusi? Karena selain akhlaknya memang busuk, dia juga sangat takut pada argumentasi. Lawan diskusi yang lebih bisa diterima akal sehat dibandingkan dengan argumentasi konyolnya sendiri. Nah, jika bos ini sudah marah-marah pastilah yang mulia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang menyetujui. Masa Pak Jokowi setuju? Iya, tapi nggak pernah dipecat sama Pak Jokowi ya. Apakah menurut Pak Jokowi Pak Ngabalin itu menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya? Dengan tupoksinya memang ya. Cara diplomasi Ngabalin bagus juga, membuat rakyat langsung benci dengan pemerintah tanpa perlu pikir panjang. Aduh, biar bisa seimbang mestinya di Vian News mengundang Mbak Puan. Apa bakal berhasil matiin mixi ngeselin. Puan dibawa-bawa. Ngabalin bukan diskusi tapi ngoceh sendiri tanpa memberi kesempatan yang lain bicara. Ngabalin cocoknya ngomel di hutan sendirian. Nah, awas, banyak itu di hutan itu ada makhluk-makhluk yang lain gitu. Bisa nggak terima juga makhluk yang lain di hutan. Ngabalin goblok total. Buset. Cara menang debat adalah buat lawanmu tak bisa ngomong karena kau tak tahu. Anggap ada yang namanya moderator, lawan bicara serta audiens. Cocoknya orasi di kuburan aja tuh ngibulin. Wah, orasi di kuburan, kesian penghuni kubur gue. Oke guys, gue rasa begitu aja dulu nih Ngabalin ya, sekalinya muncul begitu. Dan kesimpulannya adalah gue sebagai umat Islam merasa malu gitu ya dengan pakaiannya yang islami banget Ngabalin, tapi seperti itu cara komunikasinya. Gue atas nama umat Islam minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya enggak, tidak semua orang Islam berkomunikasi seperti Ngabalin begitu, dan itu bisa dicoba. Dan ini bukan tentang Islamnya, tapi ini tentang istananya kayaknya ya. Kayaknya memang cara komunikasi Ngabalin itu diperlukan istana untuk tetap berkomunikasi seperti itu. Jadi mungkin memang tugasnya dia untuk seperti itu. Jadi gitu aja ya guys dari gue. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe silahkan like, share, dan komentar yang baik di bawah. Gue Bebe Aldo mundur dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hinayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ngabalin. Sekalinya muncul. Bikin malu. Kalian malu gak sih ngeliat nggak cara komunikasi Ngabalin? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.